Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man wala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada Jumat kali yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, mengembalikan segala macam bentuk pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat Islam di yaumil kelak, hari di mana matahari jaraknya dari kepala hanya tinggal sejengkal. Hari ini dunia tengah mengalami pemanasan global, bahkan di beberapa tempat di negara-negara tertentu panasnya luar biasa, melebihi panasnya kita di Indonesia. Padahal matahari dengan bumi jaraknya sangat jauh sekali. Tapi nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, matahari jaraknya hanya sejengkal dari kepala kita. Bukankah itu lebih dari panas daripada yang kita rasakan baru ini? Maka di saat itu tak ada yang bisa menolong. Hari apa itu? Yauma la yanfa' mal, hari yang tidak lagi bermanfaat. La yanfa' mal, harta. Kalau hari ini kita punya harta bisa menolong, wala bantu, dan tidak juga dengan anak. Kalau hari ini kita punya anak, punya tetangga, punya saudara, kerabat, kami yang kita kenal, mungkin bisa menolong. Tapi di hari itu tidak lagi ada manfaat harta, tidak ada lagi manfaat tahta, tidak ada lagi manfaatnya jabatan, anak-anak, saudara, kerabat, famili. Bahkan orang yang kita kenal pun tak lagi bisa menolong. Maka di saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan yang insya Allah akan didapatkan selama di dunia, menyembah dan berselawat kepada baginda Nabi khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah memperjelas firman-Nya dengan sangat indah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur ma qaddamat. Maka ini ayat menjadi dalil, menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum di dalam dunia pendidikan. Kalau di sekolah SD, sekolah SMP, atau bahkan sekolah SMA, dahulu ada kurikulum 2006, kemudian berlanjut K13, kurikulum 2013, hingga akhirnya seluruh guru-guru
Bahkan di akhir tahun yang ini selalu menyiapkan RPP, rencana dalam belajar, persiapan, rancangan pembelajaran. Maka ini ayat menjadi dasar hukum untuk menyiapkan rencana, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Karena ada kalimat negot untuk hari esok. Jamaah sedang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Wal tanzur berasal dari kata nadhara yanzur yang artinya melihat. Wal tanzur, dan kamu lihat, kamu analisa, kamu perhatikan. Ma'abdamas, apa-apa, mimnya itu diartikan sebagai sesuatu atau apa-apa atau apapun. Qaddam itu berasal dari kata qadim. Qadim itu sesuatu yang telah berlalu, terdahulu, yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui. Ma'abdamas dighad, untuk hari esok. Qadan adalah hari esok. Ayat ini memberikan kita pelajaran penting, memberitahu kepada kita tentang waktu, bahwasanya kita hari ini berada hidup dalam 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan, masa sekarang ialah sebuah kenyataan, dan masa yang akan datang ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Artinya, dari masa lalu kita dapat mengambil pelajaran untuk diimplementasikan, untuk diterapkan, untuk diaplikasikan di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa merencanakan, kita bisa membuat suatu persiapan untuk di masa yang akan datang. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami teringat perkataan orang Mandailing yang pernah mengatakan, dahulu ketika masih menyantri di pondok pesantren Muhammadiyah Purbabaru, Kecamatan Lembasari Merapi, Kabupaten Madinah, Mandailing Natal, ada guru Muhammadiyah yang kami panggil dengan sebutan ayah. Kenapa kami panggil ayah? Inilah rasa khidmat kami, rasa takzim kami, mengagungkan guru itu, menganggap guru itu seperti ayah kami. Ketika itu ayah kami mengatakan, ulang kamu somon batu, ulang kamu somon air lalu batu somon. Kata-katanya ini menjadi sangat berarti yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Artinya, jangan kamu seperti air yang berlalu, batu som, batu itu diam. Jamaah sidang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau hari ini di depan kita ada sungai, ada batu, batunya itu besar, air terus mengalir, tapi batu tetap diam. Artinya, semakin berakhirnya waktu, berlalunya waktu, waktu-waktu yang kita jalani, waktu-waktu yang kita lalui, tidak ada peningkatan dalam ibadah. Ibadah kita hanya di situ-situ saja. Selepas lebaran, kemudian yang biasanya sebelum lebaran kita tinggal sholat, mungkin maunya adalah perubahan setelah lebaran. Kemudian ada peningkatan kualitas ibadah. Yang paling penting adalah peningkatan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mempersiapkan diri, membuat rencana untuk masa yang akan datang. Apa rencana yang dapat kita rencanakan? Persiapan yang dapat kita lakukan? Kalau hari ini mungkin masih memiliki anak satu, sudah mempersiapkan rumah, kemudian mentargetkan gaji sebulan sekian, mentargetkan pendidikan anak nanti setelah tamat SD masuk sekolah SMP mana, atau mungkin sekolah pesantren mana. Tentu perencanaan ini sudah kita siapkan, dan ini digambarkan Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika musibah itu datang kepada kita,
sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita tertimpa musibah, maka katakanlah inna, sesungguhnya lillah, semua yang ada sama kita milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, hanya kepadanya lah kita kembali. Artinya ketika musibah itu datang, bencana itu datang tiba-tiba menghampiri kita, setidaknya kita sudah ada persiapan dengan adanya rancangan-rancangan itu. Ketika musibah datang tak bisa kita hindari. Ketika bencana itu menghampiri tak bisa kita lari. Bahkan kematian saudara kita, kematian orang di sekeliling kita, atau mungkin kematian diri kita sendiri, ketika sudah ajalnya tiba, tak bisa diundur, tak bisa dimajukan, bahkan tak bisa lari sedikit pun. Tapi setidaknya dengan adanya perencanaan, walaupun musibah itu, walaupun bencana itu tidak bisa dihindari, dengan adanya persiapan, mudah-mudahan setidaknya bisa meminimalisir efek dari bencana itu. Jamaah sidang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan apa yang seharusnya menjadi hal yang perlu untuk kita persiapkan? Insya Allah ada 3 hal. Yang pertama, mempersiapkan keilmuan kita. Dalam mempersiapkan keilmuan kita ini, bisa tentunya kita wariskan kepada generasi muda, anak-anak kita. Yang ilmu itu terbagi nanti menjadi 2. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, dan ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Fardu kifayah, andai kata satu orang itu melakukannya, gugurlah dosa satu kampung. Seperti sholat jenazah, andai kata seorang pun tak ada yang mau mensolatkan itu main, tak ada yang fardu kifayahkan itu main, berdosalah satu kampung. Begitu juga dengan azan. Di kampung itu ada satu aja yang azan, walaupun kemudian tidak sholat umpamanya, tapi gugur dosa satu kampung. Itu ilmu yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah. Sementara ilmu yang sifatnya fardu ain ini diwajibkan kepada seluruh orang, setiap diri, seluruh makhluk, setiap individual. Yang ilmu yang sifatnya fardu ain itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu fiqih. Apa itu fiqih? Di dalam kitab Bajuri dikatakan fiqih adalah al-fahmu, menurut bahasa, yang artinya adalah pemahaman. Hari ini kita bisa mengikuti 4 mazhab. Yang penting kita tahu dasar hukum. Apakah itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali. Kemudian yang kedua ada ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ulama yang sangat terkenal yaitu Imam Al-Ghazali, yang banyak mengarang karya-karya ilmiah, buku yang hari ini masih dipelajari di berbagai macam pondok pesantren di dunia ini. Salah satunya ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab tasawuf, dan kitab-kitab yang lainnya. Itulah etika, itulah akhlak, itulah moralitas, itulah adab. Dan selaras dengan hadis Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke muka dunia ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang wajib sifat fardu ain, setiap orang wajib memiliki itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang pertama dalam segi keilmuan. Kemudian persiapan yang kedua apa? Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kami sambung. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya kaum. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang firman wal as, dan demi masa. Ada hal yang sangat penting tentang waktu. Sampai-sampai orang Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagikan pedang. Andai tak pandai menggunakan waktu, waktu itu akan mensayat-sayat kita, akan memotong-motong kita. Bahkan di Inggris, orang Inggris mengatakan the time is the money.
waktu itu adalah uang. Andai kita tak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, maka kita akan mengalami kerugian. Yang jelasnya Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan wal as, wanya adalah harful qasam, huruf sumpah. Dan kali ini Allah bersumpah wal as, demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah menunjukkan hal yang sangat penting. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azimil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu 'ala fi kitabihil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur bilisal muslimina ya Allah fi Palestin. Allahumma ansur bilisal muslimina ya Allah fi ahli Makkah, khasan fi biladina hadha Indonesia, khasan fi qaryatina hadha Aceh Damiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum